Kasihan A. Kasihan A. Guys, jadi hari spesial banget soalnya dari kemarin viral banget. Berbagi 25 juta untuk Ibu Mbak. Ini dialokasikan untuk pendidikan. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita masih ngebahas pengemis yang viral, kasihan A. Oke, jadi kali ini dia makin keren aja gitu ya. Dan ada Willy Salim, kita bakal bedah. Terus ada Dr. Richard, kita bakal bedah perjalanannya seperti apa. Kita bakal menelusuri perjalanan A, kasihan A. Oke ya, kayaknya menarik banget ya. Kita geledah ya, seperti apa sosok A, kasihan A ini setelah viral ya. Oke, buat teman-teman, jangan lupa dulu diklik tombol subscribe-nya ya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga buat lakukan komentar di bawah, like, dan aktifin tombol loncengnya ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, jadi ini ada salah satu tim LGC ya yang langsung ngunjungin ke A, kasihan A. Oke, kita sebelum ke Dr. Richard, sebelum ke Willy Salim, kita dengerin dulu pendapat dari Ibu. Kisahnya itu seperti apa ya? Kasihan A. Kasihan A. Kasihan A. Kalau boleh tahu nama emaknya siapa, nama aslinya? Balia. Kalau emak sendiri di Gunung Halimun, maaf minta-minta itu udah berapa lama, Mak? Baru nyaman. Mak emang pengen sendiri atau gimana, Mak? Maksudnya mau bantu keluarga atau gimana? Ya udah buat anak. Buat anak? Iya. Iya, anak, Mak? Iya ini ya. Saha namanya? Iya. Nama? Fitriadi. Abdul Fitriadi. Bentar. Gue ini penasaran teman-teman. Kan umur ibu ini udah cukup tua banget ya, sorry ya. Kelihatan cukup tua. Dan ini anaknya masih kecil banget menurut gue ya. Jadi dia ini hamilnya itu kapan gitu ya? Apakah ini anak kandung atau kayak gimana teman-teman? Sorry ya, karena gue memang penasaran banget gitu. Gue nggak nyari datanya nggak dapet. Ya kemungkinan anak kandung gitu ya. Karena nggak ada yang ngebahas kalau dia ini anak angkat atau kayak gimana. Tapi kayak aneh banget ya. Atau bisa jadi sih ibu ini nikah tua ya. Bisa jadi punya anak sekarang ya. Coba yang tahu dong informasinya, komen di bawah ya. Gue pengen tahu banget dah. SD-nya? Kelas 5 SD. Tuh, masih kecil ya 5 SD. Pas emak kan viral kata. Anak emak jadi sering diledek gitu. Jeng temennya katanya, ya. Di sekolah sama ini main juga suka di ini nah jadinya. Kok ya. dilihat-lihat mirip gue nih anak. Kalau iya suaminya emak. Maaf, berarti suaminya ya. Kekurangan nak. Kelebihan ya. Kekurangannya lebih bisa ya. Oh, jadi Tunawicara bukan tunawisma ya. Nah, kalau emak itu kalau di sana gaya emak itu gimana? Yang kasihan gitu ya emak ya? Iya. Boleh dicontohin nggak emak? Kayak gimana? Iya. Iya. Sambil duduk aja nggak apa-apa kayak gimana? Nggak biasanya? Ini. Duduk gini. Kasihan A. Kasihan A. Berarti itu emang emak juga emang punya emak ya kayak gitu ya maksudnya kayak iyalah, juga emang ciri khas bantu ya keluarga ya emak ya mau biar anaknya juga kan ini sama bantu suami juga ya emak ya. Ya berarti yang selama ini kalau di luaran itu katanya emak ini itu nggak bener emak yang buruk-buruk tentang emak itu. Enggak ya, berarti emak emang mau bantu keluarga aja emak ya. Ya udah kalau gitu emak sehat-sehat ya. Katanya emak juga lagi kurang sehat ya. Sama ini aja di semenjak ini tadi juga sempat diinfus emaknya ya. Ya berarti emang mungkin ini rezeki dari buat emak ya, sampai ya mungkin nanti selanjutnya juga emak terus datang rezeki. Kalau bisa nanti juga udah nggak di sana lagi ya. Kalau bisa ya, jadi rezekinya datang sendiri ke emak. Jadi emak gue juga bisa jemput rezeki yang jemput emak. Gitu ya. Oke, mohon kalau gitu. Oke, jadi benar-benar yang nanggung beban adalah si ibunya sendiri ya, atau emak A, kasihan A ya. Ya, terkenal ibu kasihan A ya. Nah,
pertanyaan gua, kenapa saat di Willy Salim dengan statement ini berbeda? Ya, apakah emang bener ayahnya ini ataupun keluarganya sering mukulin emak ya? Kerja mak gitu kan kalau pengen punya duit terus dibungkam ya, biar image keluarganya nggak jelek ya. Karena kalau di statementnya Willy Salim dia dibilang dipukulin, disuruh kerja. Coba kita masuk ke kolom komentar deh. Mirip Fuji mukanya. Mirip dari mana sih? Gue nggak lihat sih kemiripannya itu ya. Takutnya memang ditutup-tutupin. Nah, ini ya, kita sepemikiran loh ini ya, kita pemikiran. Coba lihat pas ada di FT, Willy Salim bilangnya ditendang. Bener, kayaknya dia jujur kadang udah dibungkam keluarganya. Ya bisa jadi sih. Kita sama loh ya, kita bertiga curiga ya. Kayak ditutup-tutupi ya. Karena biasanya yang pertama adalah yang benar ya. Dan kita bisa lihat ya yang kerja cuma ibunya sendiri gitu ya. Hey, di mana keluarganya? Ya, next. Dan ini posisi rumahnya ya, ngelewatin gang, cukup buat satu motor aja ya. Oke. Tapi ini cukup satu motor sih. Tim LGC berkesempatan untuk mengunjungi rumah Ibu Embal. Oh, namanya Ibu Embal. Susah kali namanya. Kita juga berbicara secara langsung dengan keluarganya. Widih. Tim LGC ya. Thank you banget tim LGC. Apa benar kalau Ibu Embel sebenarnya orang kaya? Secara teman-teman media kan di sini ya sudah beberapa kali lihat itu kondisinya kan lihat sendiri bahwa itu berita itu tidak benar. Jadi itu hoax ya? Itu hoax. Apa benar kalau Ibu Embel korban KDRT? Nah itu juga kita akan bantah itu juga. Wah. Hoax ya, berarti aslinya nggak kayak gitu ya? Ya kayak gitu. Apakah Ibu Embel memiliki keterbatasan? Baik, kondisi Bu Embal bisa dikatakan Iya. agak ada kekurangan ya. Ada keterbatasan dari segi bicara, dari segi pemikiran juga. Pantesan agak Dan mungkin Bu Embal juga ngelak dikit deh ibunya saya ditanya. Yang seperti belum terekspos dari keibuan dia, naluri keibuannya yang sangat menaruh besar harapan kepada anaknya. Ya. Apalagi cita-citanya Pak jadi dokter. Anaknya jadi dokter. Iya, kelas 5 ini mulia banget. Apa kata saya juga secara pribadi ngobrol sama dia, sering ke rumah saya. Kenapa anaknya pengen jadi dokter? Katanya pengen ngebantu masyarakat di sini secara khusus yang kurang biaya. Sangat mulia. Keren. Sebenarnya seperti itu. Oke, tujuan anaknya keren ya. Tapi kalau gue bilangin, kalau dengan punya rumah seperti itu nggak terlalu susah banget ya. Menurut gue masih ya sederhana lah. Udah punya tempat tinggal dan tempat tinggalnya tembok. Karena kalau gue bilang miskin, karena masih ada yang lagi lebih miskin dari Emak Embel ya. Ada banget yang rumahnya cuma gubuk. Ada banget yang rumahnya cuma plastik, kalau ketiup angin itu hancur, itu ada banyak ya. Ya, tapi ini salah satunya Emak Embel yang beruntung ya. Kasihan karena emang kata-kata dia tuh cukup mengiang ya buat gua juga ya. Dan oke, next kita lihat lanjut kedua. Apakah Ibu Embel mengemis tanpa paksaan? Nah, tanya Bang. Berarti yang di luar sana katanya dipaksa, mohon maaf sama suaminya gitu kan, itu berarti nggak bener ya? Oke, nggak benar. Berarti kita juga pengen membantah, Meluruskan lah ya, meluruskan dari semua apa yang telah beredar ya negatif dari segi kekerasan. Perlu diketahui ini Bapak Ropik kan tunarungu, tunawicara. Oke. Jadi berkomunikasinya itu dengan tepukan. Oh, Jadi ya kita juga ini masyarakat Apakah tidak ini kaget dibungkam, kalau ada teman-teman? tepukan. Gitu nepuk, manggilnya nepuk. cuman mungkin emang Mbak susah untuk bilangnya, menjelaskannya agak susah seperti gitu itu. ya. Apalagi kalau sama-sama laki-laki, Pak Ropik ini lebih kencang tepukannya. Kalau nggak ketepuk, dia malah bisa lempar batu kecil ke kita. Nah, Biar itulah kalau diajak ngobrol, ya nengok sarana gitu. komunikasinya
seperti itu, Ya, seperti itu. karena Jadi, mungkin di Paropik ada kelebihan yang Iya. emang sudah dari sananya. Iya. Jadi cara berkomunikasi mungkin agak beda dengan kita. Berarti itu gimana kita cara memahaminya aja. Iya. Dan warga di sini pun sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Ya karena logikanya kalau emang begitu udah pasti warga di sini duluan yang tahu kalau Iya. ada yang tidak benar gitu kan ya. Iya. Pasti berarti. Iya. Terus logikanya ini Bu Embal, kalau isunya ada kekerasan, mana mungkin 12 tahun bisa bertahan Bisa bertahan. berumah tangga dengan Paropik. Seperti kan terbantahkan seperti itu. Sementara kan romantis ya. Iya ya. Paling dengan miskomunikasi antara, ya menurut kami ini warga kami ini kan saudara kami, ini kelebihan buat kami bukan kekurangan. Tapi begitulah sering Bilangnya miskomunikasi kelebihan, dengan, Pak. ya mohon maaf, dengan kekurangan mungkin. Seperti itu. Semuanya dari kekerasan itu terbantahkan, itu hanya hoak ya. Disuruh ke sana ya sama suaminya, tidak, itu terbantah. Malah kita kan selalu berkomunikasi ya, kalau boleh secara dari hati ke hati lah, janganlah ke sana gitu bekerja seperti itu ya, jangan. Ternyata sekarang identiknya bukan bekerja minta, ternyata ada nilai jual seperti ngamen aja ya, berarti sekarang seperti itu. Karena di sini juga Bu Embal itu memang kreatif dari nada ya. Iya. Misalkan kalau manggil ke saya nih, Logat. Abi, bukan begitu. Abi, ada Oh, udah nada. kebiasaan Ke ya istri dia. saya, Bunda, gitu, ada nada tersendiri. Ada iramanya. Berarti Ada itu iramanya. kelebihan Bunda ya. Iya, Berkata seperti kayak kita ada lantunannya lah. Ada lantunannya seperti Ada itu. iramanya ya. Ya, itulah ya dari pendapat orang-orang ya tentang Bu Embel. Apakah kalian percaya Bu Embel tidak dipukul? Tapi harusnya percaya sih. Kalau memang dipukul harusnya merah-merah ya tangannya atau badannya. Tapi tadi kita tidak lihat ya, dia mengalami trauma, anaknya juga tidak mengalami trauma. Ya masih gue cukup percaya ya. Apakah dibungkam? Next. Dan ada video di mana Willy Salim itu kesana. Ini Willy Salim, ini adeknya, ini Filmi ya. Oke, mereka ke sana. Ini rekam dari masyarakat yang di sana ya. Buat konten ya. Guys, jadi hari spesial banget soalnya dari kemarin viral banget ibu-ibu di sosial media yang kayak begini videonya nih. Nih. Masukin ya video itu ya. Ini masih malu-malu ya Willy Salim ya tapi ya. Soalnya Ya, tapi inilah ya. Dia ngunjungin ke sana, nanti kita bedah. Dia ke sana ngapain aja. Oke, nanti gua bedah ya. Next. Akhirnya dipertemukan dengan Dr. Richard, teman-teman. Ini ya videonya. Aku lagi dengan pemilik sound asli. Kasian, Kasihan kasihan teh Ini buat cewek ya, kasihan Teh. teh. Ibu, saya mau kasih ibu 3 permintaan. Ibu mau apa? 1. Mau makan di restoran, Satu. Oke. Ibu mau makan apa? mau makan steak, Mau makan seti. Oke, kita gas. Yang kedua, jalan-jalan ke mall. jalan-jalan ke mall, ajak anaknya. Oke, gas. Ibu sudah dapat semua dia. Iya. Yang ketiga, Ibu. Bikin dokter. Apa? 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 Apa Ibu? Apa Skincare. Ibu? Mungkin sekarangnya Dokter Richard. Mau sisihkan. Oh, udah di setting teman-teman ya. Dokter apa? Dokter apa? Richard. Mau skincare-nya Dokter Richard. Udah di setting ya pertanyaannya. Oke. Aduh, bahaya nih Ibu ya pakai skincare ini. Aku akan kasih ini WT Premium Series. Ini skincare Ini paling mahal di Indonesia, 4 Bu. 1.800.000 skincare-nya untuk juta Ibu nggak nanti sih? aku kasih biar ibunya glowing. Sama aku ada kasih ini lagi, Bu. Nah, ini Ocean Anjas, Core malah Moisturizer. promo, Jadi Wak. ini moisturizer terbaru. Ini belum launching, Bu. Ini manusia pertama yang dapat ini di Indonesia. Bu Embal, Bu, yang dapat ini pertama di Indonesia. Ini mau launching nanti tanggal 26 Januari nanti akan dijual perdana. Ini moisturizer yang paling mewah di Indonesia. Karena ini moisturizer Loh, kok malah satu-satunya yang dalamnya endorse? itu marine collagennya dan Ya, nggak salmonnya salah itu sih, premium. produk Yang dia ya, kedua, teman-teman. ini bisa untuk skincare abal-abal, loh. Jadi kayak yang pernah pakai skincare Ibunya aja lihat tuh, nggak lo ngerti pakai ya. Ini bisa menetralisir skincare abal-abalnya. Jadi bisa netralisir Ibunya merkuri, ngomong bisa apa nih? netralisir hidroquinone yang sudah pernah Senyum-senyum dipakai. aja Terus ibunya. ngetopin wajah juga, jadi ibu bisa lebih glowing. Oke Ibu,
Oke. Kita gas Bu ya. Selain itu Bu, saya juga mau serahin ini melalui tim Berapa itu, saya. 25 juta ya? Kita mau kasih Ibu 25 juta rupiah supaya Ibu nggak minta-minta lagi, modal untuk usaha juga ya Bu ya. Oke? Kita mau pergi ke restoran ngasih Ibu yang makan steak. Ibu seneng nggak? Tenang. Gas. Oke, itu masuk ke komentar. BTW permintaannya udah di pengaturan. Iyalah. Kalau kalian perhatiin tuh, videonya aja udah dipotong-potong ya. Itu udah diatur itu ya. Karena ibunya kan punya keterbatasan kalau kita dengerin di video awal tadi ya. Next, sudah disetting well. Kalau gua ditanya 3 permintaan, gua minta rumah, mobil, motor. Masalahnya bukan lo yang ditanya. Kalau lo yang ditanya, bangkrut yang ada Dokter Richard. Tapi gue yakin ya, pertanyaan ibu ini pasti mintanya rumah. Gue yakin, karena pas di konten Willy Salim, dia mau dikasih duit malah ngomongnya rumah ya. Minta buat beli rumah ya. Nah ini. Next, WKWKWK lucu banget. Nanya anaknya ngomong apa. Iya sih lucu ya. Karena emang ibunya udah disuruh gitu ya, buat minta skincare Dr. Richard, biar Dr. Richard bisa ngejelasin produknya. Masuk Pak Eko, masuk. Ini yang tadi di video tadi ada Doni Ria yang ke sana, ke tempat ibunya, dan mereka tuh udah melakukan makan bareng ya teman-teman. Nah ini dia videonya. Nih udah makan bareng teman-teman ya, di restoran. Terus di sini tertulis apa nih captionnya? Hari ini kita telah memberikan bantuan dari camping Kecamatan Berbagi XDRL. Peduli kepada Ibu Balda atau Ibu Embal. Pengemis viral A, kasihan A, sebesar 25 juta. Harapannya uang tersebut bisa digunakan untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan lainnya. Semoga kedepannya Ibu Embal bisa berhenti mengemis dan mulai berjuang sesuatu, dan jargonnya berubah jadi A, dibeli A. Oh, pintar. Kayaknya lebih baik lagi aku beda pendapat lagi sama Dr. Richard. Untuk lengkapnya nonton di YouTube ya. Oke, jadi si ini beda pendapat sih sama Dr. Richard, karena dia buat klarifikasi yang dimana jangan menghina A, kasihan A, yang ini ya videonya. Surat terbuka untuk yang memparodikan. Nah, dia tuh ngelarang kita buat memparodikan A, kasihan A. Tapi kalau Dr. Richard itu setuju. Kita tonton sedikit lah ya, karena biar nyambung gitu dengan statement yang dia berikan. Tapi aku nggak setuju dong. Nah, Kenapa nggak setuju ya? Aku kurang setuju. Karena menurutku gini ya, aku mau tanya dulu deh. Setelah Ibu viral, kasihan, rezekinya lebih mengalir atau enggak, Bu? Mengalir aja. Yang mana yang lebih mengalir rezekinya setelah Ibu viral dengan sebelum viral? Lebih banyak duit, dapat duit? Banyak aja lah. Banyak. Jadi ibu waktu dulu kan bingung belum ya. viral tuh, belum di video-video. Iya. Uangnya mungkin ibu bisa tahu berapa. Nah setelah di video dan viral, uangnya lebih banyak nggak? Lebih banyak. Yang ngasih ke ibu. Banyak. Jadi banyak ya. Jadi lebih banyak dok. Artinya kan dapat rezeki. Nah, Ya. Betul. Kamu nggak bisa bilang kayak gitu. Kalau menurutku ya, ini menurutku ya, pandanganku pribadi ya, ibunya harus nikmati. Begitu kamu minta ini dihentikan, ya, maka ibunya akan turun lagi. nggak viral lagi. Rezekinya juga akan turun, satu. Efek ke ibunya jelek. Benar. Yang kedua, apakah kamu bilang jangan diparodiin, kamu bisa mendikte semua masyarakat Nggak Indonesia? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Masyarakat Indonesia, sorry ya, banyak yang gobloknya daripada pintar. Ya. Termasuk Kamu gue bilang ya. berhenti pun nggak ada yang mau berhenti. Daripada kamu edukasi mereka, lebih bagus kamu edukasi ibu dan keluarganya. Suruh berhenti. Mereka harus bangga. Oh, Kalau bangga ya. bicara seperti ini ya, Mbak ya, adiknya juga ya, anaknya ada di sini ya. Saya paling sering dikatain manusia langit lah, apalagi dua. Nggak mungkin, Mas. Kamera wartawan. Anakku Kamera nggak ada wartawan. malu. Anakku bangga dengan bapaknya seperti ini. Kalau kita public figure, itu pasti harus siap untuk dikomentari. Yoi. Dan ketika kita dikomentarin, kita akan naik. Naik adalah sumber rezeki bagi kita. Kamu meminta orang berhentikan Nggak itu, bisa. ibunya ini bukan artis. Ibunya bukan artis. Dan ketika dia dihentikan, maka dia akan turun, rezekinya akan mati. Di saat seperti ini, menurutku harus dinikmati. Aliran rezeki seperti ini harus dinikmati. Daripada diedukasi masyarakat Indonesia, lebih bagus edukasi ke ibu dan anak-anaknya. Untuk menerima statement tadi gitu ya. Iya. Cuman kan ini dok, konteksnya Dibantah. ibu Mbal ini mengemis, meminta-minta. Apakah hal itu dibenarkan? Nanti kita bahas Oke. ya. Ada satu lagi aku
kita di statement Betul. pembulian ya. Betul. Kamu kan minta menghentikan kan. Aku Iya, nggak harus. setuju di sana. Kenapa? Kamu tahu KKI nggak? KKI ya, atau yang KKI, Oh ya, KKY ya. yang dulu viral kecil. Selalu dihujat ya. Giginya agak Betul. seperti itu ya. Aku pernah ketemu dengan dia beberapa kali dan kebetulan kan dia talent di klinikku di Surabaya. Ya. Sering berobat di Surabaya dan tau nggak ada dokter gigi yang mau perbaikin gigi dia gratis. Oh, Karena tapi dia kekurangan nggak tadi. mau. Tapi dia tidak pernah mau. Kenapa? Ketika dia perbaikin gigi, maka dia akan kehilangan identitas dia. Iya. Dan bagi seorang public figure, identitas itu penting banget. Penting banget. Kau bayangin kalau ketemu dengan Dr. Richard kalem. Monggo, enggih. Iya. Aku akan kehilangan Iya, identitasku. Jadi itu karakter Ibu Embal. Betul. Iya, betul. Yang tidak boleh justru dihilangkan, justru harus dinikmatin. Ini nggak setahun sekali, nggak seumur hidup sekali loh bisa viral kayak gini, Don. Ya, paling kayak gini Dok, statement dari aku. Ketika aku datang kemarin kan, aku bukan cuman cari tahu tentang Ibu Embal, tapi aku juga tanya ke keluarga. Nah, aku tanya, sebenarnya kalau dari aku nggak ada masalah apakah ini jadi olok-olok atau jadi parodi di sosial Nah, media. intinya sih tidak setuju gitu ya dengan orang-orang yang memviralkan ibu ini ataupun memparodikan. Agak aneh ya. Agak lain gitu. Padahal ya dengan orang-orang memparodikan, video itu bisa viral. Jadi ketika orang memparodikan, orang penasaran. Soundnya ini sound apa nih ya? Ketika diklik soundnya muncul Ibu Embel ini ya. Nah tiba-tiba konten kreator ini minta kita nggak boleh memparodikan. Iya tuh, ibu ini nggak mungkin viral kalau tidak ada yang memparodikan. Itu aja sih. Dan ya pemikiran gue sama Dr. Richard intinya sama saja. Dan kita langsung aja masuk ke video yang dimana Willy Salim kesana ngapain aja ya? Pasti pada penasaran kan? Di sini ada dijelasin sih sebenarnya. Nggak tahu Iya, nggak pokoknya. tahu. Ketemu dengan Willy Salim, Ketemu katanya dikasih Willy uang Salim. untuk rumah ya Bu ya? Iya. Bunga. Salim katanya dikasih uang untuk rumah ya Bu ya? Iya. Bunga. Jadi dibantu ya untuk renovasi dibantu, rumah ya Bu ya? iya. Gitu Dok, dibantu untuk renovasi rumah. Oke. Kayak gitu. Kemarin kamu ke rumahnya Ibu Embal, kayak gimana sih keadaannya di situ? Kalau aku lihat emang rumahnya itu pelosok Oke, Dok. jadi Willy Salim itu kesana, dia ngasih uang buat ngebantu renovasi rumah. Dan dia ngasih HP juga ya, itu ada di video anaknya. Cuma gue agak males nyarinya karena panjang banget ya. Dan gue lupa nandain podcastnya di bagian mana. Tapi intinya Willy Salim kesana buat konten renovasi rumah ibu ini. Dan ngasih hadiah anak tersebut, anaknya, itu sebuah HP ya. Next, kita lanjut lagi. Kalau ngelihat perjalanan ibu ini ke mall ya, atau makan tadi, kita udah ngelihat fotonya. Kita coba dengerin. Ini aku udah ketemu sama Ibu Embal dan keluarga. Kita mau datang podcast ke tempatnya Dr. Richard. Oke, ini perjalanannya. Ibu Baldia. Hari ini saya dengan penyanyi asli. Kasian. Pengen nyanyi aja gue ya. Jadi seneng nggak viral? Kalau seneng kita boleh malu. Saya juga mau serahin ini melalui Ini ya 25 saya. juta ya. Kita mau kasih ibu 25 juta rupiah supaya ibu nggak minta-minta lagi, modal untuk usaha juga ya Bu ya. Oke? Ibu seneng nggak? Setelah podcast sama Dr. Richard, sekarang Fitri sama keluarga mau diajak makan sama dokter. Seneng nggak? Senang. Mau makan apaan Fitri? Stick. Wih, stick pernah nggak makan stick? Nggak pernah. Kalau di Bogor, Fitri pernah ke mall gitu nggak? Oh, berarti ini pertama kali ya? Iya. Wih, nanti Fitri juga boleh belanja-belanja loh kata dokter. Ibunya salim dulu sama Jadi Oh, jadi ada dari ini keluarganya ya. datang ke rumah buat minta hak cipta. Kayak gitu, kalau udah di hak cipta kan orang mau taruh di ini juga bayarlah kali ya, nggak tahu gimana gitu. Ya kita nggak ngasihnya Biarin ya itu jadi biarin kebebasan orang ya, Bu. Memang rezekinya dari situ ya udah biarin aja, biar ngalir seadanya aja. Kalau hak cipta itu kan ada undang-undangnya loh. Ambil hikmahnya aja sih, Bu. hikmahnya Oke, aja. mungkin ini jadi Ciptaan sesuatu yang siapa gak sih enak itu buat kira-kira? keluarga, tapi mungkin ada positifnya juga. Semuanya buat Wak Embal ya, rezekinya di Rezeki sini. juga. Gimana Bu kalau Willy Salim? Dia isi rumah semua, ada lengkap lah. Terus dia ngasih uang lagi Buat renovasi. buat renovasi Ini ya yang gue rumah. bilang tadi ya. Katanya mau beliin sepeda, cuman kata Fitri tadi udah dibeliin ya. Handphone juga dikasih ya? Willy Salim ya. Wih, Tadinya keren. kan Fitri minta handphone. Kalau yang sepeda Bu Embal yang minta Oh. ke sekolah katanya. Nurani seorang ibu walaupun Iya. tetap ada keterbatasan. pasti Mikirinnya ada. anak. Mikirin anak. Gimana, seneng nggak? Gimana nih kita Bu?
sehat. Sama keluarganya ya. Wih, pegang tangan. Oh ini dokter Richard. Dingin. Halo teman-teman, hari ini aku ada di Dragon & Co sama Ibu Mbal, Fitri sama Dr. Richard dan keluarga memberikan bantuan dari DRL Peduli dan Kecanduan Berbagi 25 juta untuk Ibu Mbal. Ini dialokasikan untuk pendidikan, terus juga usaha dan kebutuhan. Terima kasih banget buat Dr. Richard yang mau bantu Ini apa sih Ibu Mbal jempol? untuk memberikan Ada aja bantuan tingkah yang ini. lucu ya. Aku saranin kalau Ibu Mbal jualan itu nggak apa-apa, bikin jargon dibeli. Itu nggak apa-apa kayaknya. Saya ibu jualan itu lebih bagus gitu dibanding minta-minta kayak dulu. Tapi jadi jargon itu nggak masalah karena itu jadi karakter ibu, ciri khasnya Ibu Mbak. Terima kasih Dokter Richard. Kasih Dr. Richard dan ini Bu. Sama-sama. Lo diam aja ini. Oh iya, aku mau video. Itulah ya, kita udah melihat perjalanannya, kita udah ngebongkar juga Willy Salim kesana ngapain walaupun kontennya belum diupload. Gue tadi udah nelusurin kontennya Willy Salim belum diupload. Ya mungkin nanti kalau video ini udah diupload belum siapa tahu Willy Salim udah up ini ya kontennya ya. Ya itulah ya, dan Dokter Richard juga cuma bisa bantu ngasih makanan dan dia tidak bisa ke sana karena emang Dokter Richard sibuk. Waktu di podcast dia bilang ya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Kita udah gini ibaratnya gue udah kenal banget nih ya sama A. Kasihan A ya, dari kehidupannya sampai perjalanannya. Dan ada juga tadi yang mau ngeklaim hak cipta. Itu gimana tuh ngeklaim hak cipta A. Kasihan A. Menurut gue lagu ini nggak bertahan lama ya karena cuma booming aja gitu ya. Ya itu aja sih. Dan kita coba masuk ke konten gue terakhir. 3 top komen bakal gue bacain ya di video gue yang sebelumnya. Masih ngebahas A. Kasihan A ya. 2 komentar dari AFC Good S8956. Saya berharap anak-anak sekolah bisa dididik dengan cara yang bijak. Kalau salah ya dihukum sewajarnya supaya anak bisa tahu konsekuensinya. Next, Endang Suliasti 7426. Komen kedua cuy, sebagai guru nomor 1 yang saya pakai adalah rasa sayang. Oke, ini kita masih ngebahas guru semua ya ternyata ya. Oke ya, gue bingung sih karena gue kan bukan seorang guru ya. Tapi gue seorang murid ya. Ya itulah, itu aja ya. Gue no comment deh ya. Oke, thank you banget buat 2 orang yang komentar. Oke, nanti kita tutup dulu video ini. Kalau misalnya satu kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Valdi undur diri dulu. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.